Shalom, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan pada hari ini saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama buka hati dan kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Kau ada, Kau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, biar hanya nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Menyatakan syukur kita, saudara. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami, baik suka maupun duka. Kau tetap indah bersama dengan Engkau. Mari sama-sama nyatakan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami tahu Kau adalah Raja di atas segalanya. Kaulah penyelamat kami, Kaulah penolong kami. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur,
ada dalam hatimu. Kami menyembah bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Kau sungguh baik. Kami akan percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik suka maupun duka, akan tetap indah bersama dengan Engkau. Haleluya. Yesus, Kau mulia Tuhan. Mari angkat tanganmu teman, angkat tanganmu, nyatakan rasa syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Yes Jesus. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama angkat tanganmu.
kekuatan kami, sumber pertolongan kami hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari semua yang percaya pada Tuhan sama-sama angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom adik-adik semua. Hari ini kakak senang sekali dan kakak ingin mengucapkan selamat kepada semua adik-adik yang sudah graduate dari SD menuju ke SMP. Kalian juga akan melanjutkan perjalanan kerohanian kalian dari NDC Kids ke NDC Youth. Dan di sebelah kakak sekarang sudah ada NDC Youth Director yaitu Pastor Jeremy Abdi Saputra. Dan kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang lulus dan inilah nama-nama kalian semua. Wow, luar biasa banget. Sekali lagi selamat kepada 37 anak yang graduation dari Kids ke NDC Youth. Perkenalkan, nama saya adalah Jeremy Jason dan saya adalah NDC Youth Director. Saya sangat excited untuk menyambut kalian semua datang ke NDC Youth. Welcome to our family. Dan this is not the end, this is the start of your journey. Ini adalah permulaan awal dari perjalanan hidup kalian ke fase yang baru lagi. Saya berdoa supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam iman, dalam kerohanian, dan we are going to have a lot of fun. Cannot wait to see you guys dalam NDC Youth online service dan on-site service. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat NDC Youth, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di dalam NDC Youth online service. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kesempatan dan hari yang Kau beri, di mana kami boleh memuji, memuliakan, menyembah namamu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ubahlah pikiran kami, hidup kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang siap katakan bersama, amin. Oke guys, kita sudah berada di bulan yang baru, bulan Agustus, dan kita memiliki tema yang baru. Temanya kita adalah inactivity, dan hari ini saya akan berbicara mengenai laziness. Jadi judul firman Tuhan saya hari ini adalah Laziness Explained. Ya, Laziness Explained. Nah, untuk memulai sharing saya hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian aware, apakah kalian tahu akan 7 dosa maut? Atau yang sering kita sebut dengan 7 deadly sins. Ya, apa kalian tahu? Kalau ada yang belum tahu atau ada yang nggak tahu, yang pertama itu adalah lust, hawa nafsu. Dan yang kedua itu adalah gluttony atau kerakusan. Yang ketiga adalah pride, kesombongan. Yang keempat itu adalah wrath, kemarahan. Yang kelima adalah envy, iri hati. Yang keenam greed, ketamakan. Ya, dan yang ketujuh adalah sloth atau laziness atau kemalasan. Dan mungkin kalian bertanya, kok maksudnya kenapa disebut dengan dosa maut? Apa hubungannya sama maut gitu? Nah, kenapa disebut dosa maut? Itu adalah karena dosa 7 deadly sins ini itu yang menghasilkan dosa-dosa lainnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita ada banyak dosa nih, kita udah kayak pohon gitu dosa. Nah, kalau misalkan kita kerucutin ke akarnya, ya itu cuma ada 7.
Nah, yang itulah kata yang disebut 7 dosa maut, 7 deadly sins. Karena itu 7 dosa maut ini bisa menghasilkan dosa-dosa yang lain. Ya, contoh, malas bekerja, maka tidak punya uang dan melakukan kejahatan, mencopet. Nah, itu kan karena malas kerja ya, akhirnya dia mencopet. Lalu apalagi malas belajar. Malas belajar maka tidak akan mendapat hasil yang bagus, nilai yang bagus, nyontek akhirnya. Ya, malas mengembangkan talenta atau skill yang sudah diberikan. Tidak dapat pekerjaan, akhirnya apa? Kita membuat hal-hal yang menipu orang supaya dapat uang. Kita malas mengembangkan talenta atau skill yang Tuhan sudah berikan. Karena itu, di Amsal 21 ayat 25 dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Saudara, kita berada di PPKM dan saya percaya banget kalau kita jiwa malas kita keluar, ya. Dan dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Ya, mungkin banyak dari kita yang malas akhir-akhir ini. Kita dibunuh oleh keinginan kita. Karena tangan kita malas bekerja. Kenapa si pemalas dibunuh oleh keinginannya? Kenapa enggak si rajin dibunuh oleh keinginannya? Karena si pemalas itu kerjaannya cuma ngeliatin doang. Kalau yang rajin lagi sibuk untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Banyak dari kita selama pandemik ini, selama PPKM khususnya 1 bulan terakhir ini, suka nonton TikTok, Instagram. Kita pingin jadi dia. Dia itu maksudnya apa? Yang kita favoritin, yang kita suka nontonin. Kalian punya favorit yang orang artis TikTok, artis Instagram. Nah, kita pengen jadi dia, keren, cantik, ganteng, fashionnya bagus, ya, pendapatannya luar biasa, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Banyak dari kita ingin sukses ya, tetapi tidak mau membayar harga untuk bekerja untuk mencapai kesuksesan. Kita tuh orang yang malas, ya. Banyak dari kita yang nonton hari ini, firman Tuhan hari ini, banyak dari kita yang mesti tertegur. Karena banyak dari kita, saya katakan dengan tegas, banyak dari kita yang malas. Malas dalam hal apa kok? Dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Kita malas bekerja, kita malas berdoa, kita malas membaca firman, malas belajar hal baru. Generasi kita ini, generasi yang kacau, generasi kaum rebahan. Kerjanya rebahan terus, mager to the max. Gitu ya. Saya berumur 26 tahun guys. Saya berumur 26 tahun dan dalam perjalanan hidup saya selama 26 tahun ini, ada banyak hal-hal yang saya sesali. Dan saya kalau misalkan bisa turn back time, saya pengen address problem ini. Nah, ada banyak hal yang saya ingin ubah dalam hidup saya dan salah satunya adalah saya tuh pemalas. Secara natural tuh saya pemalas banget. Di zaman SMA saya malas banget, apalagi yang belajar matematika, namanya matematika buat saya tuh kayak oh my god, rumus Pitagoras, sin, kostan, aku gak ngerti tujuannya untuk apa. Aku malas banget dan akhirnya nilai jelek banget ya. Bahkan malu-maluin banget. Dan puncaknya itu adalah saya itu juga malas pas lagi kuliah, lagi di Singapura. Saya malas untuk lebih serius. Saya itu malas untuk lebih giat. Di library itu mungkin cuman gak sering-sering banget itu untuk baca buku gitu. Dan akhirnya nilai saya juga gak bagus-bagus banget. Ya. Dan itu adalah hal-hal yang saya sesali. Saya kalau misalkan saya bisa bekerja, saya misalkan bisa belajar lebih lagi, saya mungkin akan menembus limit-limit saya yang saat ini. Sekarang tuh udah mentok. Tapi andai kata saya di masa lampau, di masa lalu saya belajar lebih giat lagi, saya gak males. Saya mungkin akan menembus batasan-batasan yang saya miliki sekarang. Lalu ada satu hal lagi yang saya sesalkan adalah saya orang yang malas berdoa. Ini anak-anak muda denger ini. Banyak dari kita yang malas berdoa. Generasi kita ini generasi yang malas berdoa. Saya sering ngobrol sama orang tua saya dan mereka juga setuju. Generasi ini, generasi kalian SMP, SMA, generasi yang malas berdoa, jujur aja. Kalian berdoa gak sih? Kalau berdoa pun paling doa makan, doa terima kasih, tapi jarang yang benar-benar doa ngobrol, baca firman itu jarang kan? Dan saya itu menyesali hal itu. Itu penting banget karena kalau misalkan saya lebih rajin lagi dalam berdoa, lebih rajin lagi baca firman, lebih rajin lagi mengenal Tuhan, saya mungkin gak banyak blunder dalam hidup ini. Gitu loh. Ya. Jadi ada banyak hal yang saya sesalkan dan salah satunya adalah kemalasan. Gitu. Lalu saya juga ada pertanyaan ke saya. Bagaimana dengan takdir Ko JJ? Ya, takdir.
aku ditakdirkan untuk mendapat nilai jelek. Nah, saya ada sebuah cerita nih guys. Saya ada sebuah cerita di mana ada seorang anak baru lulus SMA. Enggak lulus ya berarti ya. Baru dapat nilai, baru keluar nilainya. Dan nilainya ini dapat nilai D-. Seorang anak SMA ini, dan teman-temannya dapat A+, dapat A minus, dapat A biasa gitu. Itu udah sedih, A minus aja sedih, B sedih. Nah, anak yang dapat D minus ini dia kayak tidur-tiduran, santai-santai aja. Dan teman-teman yang lain itu kayak bertanya kepada dia, "Bro, kok lu santai-santai aja sih? Kenapa lu nggak sedih? Kenapa lu nggak kecewa gitu?" Dia cuma jawab, "Santai bro, takdir." Nah, guys, itu buat aku itu hal yang sangat menggelitik hati. Karena kita berada di dalam hukum. Hukumnya itu adalah sebab akibat. Jadi jangan ngomongin takdir. Karena kita memiliki kuasa untuk menciptakan sebuah pilihan, untuk membuat sebuah pilihan. Kita bukan robot. Kita punya pikiran, hati, kehendak, dan akan membuat sebuah keputusan. Jadi kalau nilai D-, jangan bilang takdir karena lu males. Gitu aja, as simple as that. As simple as that gitu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang situasional. Ya. Ada sebab akibat. Kalau kita malas, nilai jelek. Kalau kita malas, nggak dapat pekerjaan. Kalau kita malas, kita nggak dapat pengetahuan. Lalu, jangan datang kepada Tuhan dan marah-marah. Tuhan, kok aku nggak begini, kok aku nggak begitu. Mungkin harus introspeksi diri dulu kalian. Ya, sebelum ngomel-ngomel datang ke Tuhan, cek diri kita dulu, apakah kalian sudah rajin atau belum. Jangan-jangan kalian itu karena malasnya itu, jadi kalian bisa dapat hal-hal yang kurang maksimal gitu kan. Ada yang komplain marah-marah ke Tuhan. Tuhan, kenapa gemuk banget? Ya. Kenapa aku diciptakan gemuk? Guys, aku mau kasih tahu kalau gemuk itu sebenarnya itu juga partly itu adalah pilihan kita juga, karena makan kita nggak teratur. Let's be honest here. Jadi jangan marah-marah ke Tuhan, jangan marah-marah ke orang tua, jangan marah ke teman-teman. Itu kalian punya pilihan, kalian punya free will untuk memilih itu, ya. Kalau misalkan mau kurus, ya jangan masuk diet. Ya susah lah, namanya juga diet. Ya tapi ya jangan komplain itu maksudnya. Gitu. Saya juga akhir-akhir ini nonton YouTuber di YouTube, ya. Hebat banget anak-anak muda, umurnya seumuran saya. Umur 24, 25, dan yang terakhir kalau nggak salah umur 27. Nah, anak-anak muda ini di masa mudanya punya uang yang udah banyak banget. Ya, punya uang miliaran bahkan. Apakah mereka orang tuanya kaya? Enggak, ceritanya enggak kaya. Ya, apakah mereka hoki? Enggak. Ya. Net worth-nya miliaran. Ya. Tapi ternyata mereka itu rajin. Mereka rajin membaca, rajin belajar sehingga bisa sukses. Jadi free will kita itu kita bisa memilih dalam free will kita. Apa kita mau sukses atau enggak, ya. Jadi ini adalah quote yang sangat penting. Masa depan kalian sangat ditentukan oleh level kemalasan kalian. Berapa level kemalasan kalian? Ya. Ada yang bilang mungkin kalian tertampar banget. Kok lu ngomong kasar banget gitu? Kok ngomong kasar banget? Nah, aku mau kasih tahu pada kalian. Kalau kalian merasa tertampar oleh firman hari ini, itu bagus untuk kalian. Artinya ada hal yang bisa kalian ubah secara signifikan. Masa depan kalian sangat ditentukan oleh level kemalasan kalian. Jangan tinggi-tinggi lah level kemalasannya lah. Turunin lah ya. Kalau bisa dekat-dekat 0 gitu. Bahkan kalau bisa minus. Lawannya kemalasan rajin. Lebih bagus kalau rajin. Nah, Alkitab bilang kita harus belajar dari semut. Di Amsal 6 ayat 6-8. Dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, ya, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Satu hal yang kita perlu ingat terus dan kadang-kadang kita lupa. Hal ini sangat penting. Ya. Kalau kewajiban kita itu selalu datang lebih dulu dibanding hak kita. Ya. Jangan lupa hal itu, guys. Kalau kewajiban kita selalu datang lebih dulu dibanding hak kita. Kita harus kerja 1 bulan dulu, baru dapat gaji, benar ya? Kita harus belajar dulu, baru dapat nilai yang bagus atau nilai yang terbaik dari effort yang kita udah kasih.
2 Timotius 2 ayat 6 mengatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya. Banyak orang, banyak dari kita yang menonton hari ini, firman Tuhan hari ini, banyak dari kita yang mau mendapat upah tetapi tidak mau kerja. Termasuk dari kita semua ya. Banyak dari kita yang mau klaim hak kita. Kita mau klaim berkat. Kita mau klaim gini gono. Kita mau klaim banyak hal. Kita mau klaim kurus. Tetapi kita tidak mau bekerja. Tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Ya, kesuksesan dan berkat dan buah roh karakter baik tidak jatuh dari pohonnya guys. Tidak jatuh dari pohon. Tetapi kita semua harus mau bekerja keras untuk mendapatkannya. Firman Tuhan hari ini ingatin kita semua ya tentang kemalasan. Ya. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang malas ya. Jadi mungkin ada yang tertampar banget, ada yang kesel sama firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, ya nggak apa-apa, kesel aja. Tapi kalau kalian kesel dan tidak ada yang berubah, nah itu yang nggak boleh. Kalian kesel tapi ada perubahan dalam hidup kalian, itu yang oke. Gitu. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini tentang kemalasan bisa mengubah hidup kita semua. Karena jujur aja saya selama pandemi ini pun saya jadi orang yang malas. Ya, saya naik berat badan, kelihatan dari video saya tembem, dikomplain sama semua orang, apalagi pacar saya juga komplain. Akhirnya saya juga membuat sebuah keputusan untuk saya olahraga setiap hari, bahkan saya juga push myself, saya main game di mana kalorinya yang lebih tinggi itu yang menang. Saya sama pacar saya sih saya main ini, ya di Apple Watch. Ini saya nggak di endorse, tapi saya olahraga supaya dapat kalori yang banyak. Nah supaya saya menang ada poin-poinnya gitu kan. Nah saya nggak tahu gimana dengan keadaan saudara sendiri, saya nggak tahu gimana keadaan kalian. Tapi yang saya mau dorong adalah supaya jangan malas. Yuk kita mau belajar, yuk kita mau lebih sering berdoa. Khususnya NDC ministry, NDC kita di umum juga setiap hari kan ada seruan doa bersama tuh. Saya juga ikut berdoa. Yuk kita jadi anak-anak muda yang bukan hanya komplain doang, tapi kita mau berkatin juga orang-orang sekitar kita, berkatin negara kita. Kita berdoa. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar firman Tuhan juga. Jangan jadi malas intinya ya. Karena kesuksesan kita sangat ditentukan oleh hari ini. Keputusan yang kita ambil. Kalau kamu malas, high chance-nya adalah kita gak akan sukses. As simple as that. Kita hidup dalam hukum sebab akibat. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, jadi gunakan waktu saudara, gunakan free will kita, gunakan kehendak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif. Jangan malas. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, yang berterima kasih atas firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan untuk jangan jadi orang yang malas. Aku berdoa Tuhan Kau urapi setiap kami, supaya Roh Kudus di samping kami, membantu kami, supaya kami boleh rajin dalam semua aspek kehidupan kami. Biar Roh Kudus Kau yang berkati, Kau mengurapi dan membantu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan anak-anak muda yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk mendengar firman Tuhan. Jangan lupa join circle, Zoom, dan see you next week. God bless you all.